Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kenikmatan, kebaikan, kemudahan. Dan kita sampai pada hari kedua di bulan Ramadan ini, yang mana Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis beliau menyebutkan syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana 10 awal di bulan Ramadan adalah kasih sayang Allah. Allah menurunkan kasih sayangnya. Yang kedua, 10 kedua adalah ampunan Allah, dan 10 yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Maka di 10 awal ini kita berebut untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Kalau di dunia harta benda itu kalau dibagikan kepada manusia yang ada di muka bumi ini maka akan berkurang. Tapi kalau kasih sayang Allah tidak berkurang sedikit pun. Manusia berebut untuk mendapatkan kasih sayang Allah, akan tetapi tidak akan mengurangi kasih sayang Allah kepada yang lainnya. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita akan teruskan kajian kitab Al-Minahus Saniyah 'alal Wasiyatil Matbuliyah lil Imam Ar-Rabbani Al-Imam Asy'arani. Pada pembahasan yang lalu kita berbicara tentang zikir sampai pada bab bahwa ahli surga itu merasa rugi. Ahli surga itu menyesal di saat mereka menikmati dalam surga. Kalau kita pikir-pikir, yang menyesal itu ahli neraka. Karena Allah masukkan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam riwayat ini justru tidak sekedar ahli neraka, ahli surga pun menyesal. Kenapa kok menyesal? Warawat Tabrani. Laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurullahu ta'ala fiha. Diriwayatkan di dalam kitab Mu'jamul Tabrani, yang mana di situ ada keterangan bahwa ahli surga itu tidak akan menyesal kecuali ala sa'atin, 1 jam yang lewat bagi mereka, tapi mereka tidak ingat kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak ada sambung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah penyesalan bagi ahli surga di saat mereka menikmati di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Karena di dalam surga itu ada tingkatan-tingkatan, ada derajat. Bahkan nama-nama surga pun berbeda-beda. Nah, tingkatan-tingkatan surga ini disesuaikan dengan keadaan hambanya di saat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin dia cinta kepada Allah, semakin dia sambung kepada Allah, maka semakin tinggi derajatnya nanti di saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah masukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada kemuliaan yang tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu ingat dan sambung kepada Allah, yaitu apa? Allah tempatkan di surga yang tidak bisa dimasuki oleh orang-orang selain orang yang hatinya sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang membaca Al-Quran tapi dia tidak sambung hatinya kepada Allah.
Kadang ada orang duduk di masjid tapi dia tidak ingat kepada Allah. Maka di maksud zikir di sini adalah sambung kepada Allah, ingat kepada Allah. Lisannya berzikir, lisannya menyebut asma-asma Allah disertai dengan hati yang sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar lisannya berzikir tapi hatinya enggak sambung kepada Allah. Berapa banyak orang yang melakukan sholat tapi tidak merubah keadaan mereka. Jadi kita termasuk hamba Allah yang 5 waktu sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi apakah sholat yang kita lakukan itu mengingatkan kita kepada Allah? Ini permasalahan. Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Jadi kadang banyak orang sholat tapi nggak sambung kepada Allah, nggak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran Al-Imam Al-Ghazali mensyaratkan khusyuk itu adalah syarat daripada sahnya sholat. Ya berangkat dari sini. Warawa aidan man lam yadhkurillahi ta'ala faqad bari'a minal iman. So, ini tingkatan. Kalau kita sih nggak masuk tingkatan ini. Apa dalam kitab riwayat Tabrani, barang siapa yang tidak ingat kepada Allah maka dia bebas dari iman. Maksudnya apa ya? Jauh dari iman. Tidak ada iman di hatinya. Nah, ini tingkatan ya para kekasih Allah. Kalau kita sih kebanyakan kita ini nggak ingat kepada Allah. Kadang kita sholat saja nggak ingat kepada Allah. Tapi awliya sholihun mereka itu di saat dalam keadaan sendiri itu hatinya sambung kepada Allah. Nah, sehingga sesuatu yang agung bagi awliya sholihin jika di satu saat dia tidak ingat kepada Allah, itu musibah besar bagi mereka. Kalau kita sih anggap-anggap biasa-biasa saja. Nah, faqad bari'a minal iman, bahkan disebutkan bebas dari iman. Maksudnya apa? Nggak ada iman di hatinya itu. Na'udzubillah min dzalik. Wa rawa aidan mithlul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkur mithlul hayy wal mayyit. Seperti orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan mati. Nah, coba ini, Anda bayangkan. Orang hidup bergerak kemana-mana. Mati sudah, dikubur dalam kuburnya. Tidak bisa bergerak kemana-mana. Ini gambarnya. Orang yang hidup, orang yang berzikir seperti orang hidup. Kemana-mana, bergerak. Ada kehidupan. Tapi kalau mati, sudah mati. Tidak ada kehidupan lagi. Nah, maka kalau Anda penuh dengan keindahan, ketentraman, itu ya harus berzikir kepada Allah. Nah, ini bukan seperti orang yang mati sudah habis selesai, enggak ada pergerakan apapun. Warawa aidan yaqulullahu ta'ala ya ibn Adam innaka idza dzakartani syakartani wa idza nasaitani kafartani. Ya ibn Adam, wahai anak Adam, innaka idza dzakartani, sesungguhnya jika kamu ingat kepadaku, itu makna daripada syakartani, kau bersyukur kepadaku. Nah, coba Allah tidak menuntut apapun kepada kita. Jadi makna syukur itu ingat kepada Allah. Anda diberi nikmat oleh Allah, ya ingat kepada Allah. Ingat yang memberi nikmat. Nah ini. Dan idza dzakartani syakartani. Anda diberi kemudahan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah. Nah, makna syukur itu bagaimana ya? Dzakartani, kata Allah, engkau ingat kepada Allah. Itu adalah aplikasi praktek daripada makna syukur. Kalau ada orang bersyukur kepada Allah tapi dia lupa dengan Allah, nggak masuk akal, nggak mungkin. Karena makna syukur dia ingat kepada Allah. Praktek syukur adalah ingat kepada Allah, sehingga dia menggunakan apa yang telah diberikan oleh Allah itu dalam kebaikan. Karena dia ingat kepada Allah. Tidak mungkin apa yang diberikan oleh Allah kepadanya dari kenikmatan dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak mungkin.
Karena hatinya ingat kepada Allah, hatinya sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nasaitani kafartani. Jika kau masuk kategori mengkufuri nikmat, tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, berarti apa? Kita lupa dengan Allah, lupa Sang Pencipta. Akhirnya sombong yang muncul. Saya bisa menjadi gini karena usaha saya. Saya bisa menjadi sini karena ada perjuangan yang saya lakukan, usaha keras. Nah, ini orang tidak bersyukur kepada Allah. Tapi kalau dia bersyukur kepada Allah, ingat kepada Allah. Nah, tapi kalau dia lupa, berarti bukanlah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa idza nasaitani kafartani, kalau kamu lupa kepadaku kata Allah, maka engkau mengkufuri nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Qalu wa hadzal nisyan, maka para ulama mengatakan wa hadzal nisyan yutlaqu ala nisyatil ghafli jahli billah. Ini lupa ini yang dimaksud adalah lupa karena ketidaktahuan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya lupa kalau di sana ada Sang Pencipta, lupa di sana ada Allah yang Maha Kuat, yang Maha Kaya, Maha Memberi. Nah ini. Kemudian wal isyrak, mencukutukan Allah. Tadi saya katakan saya bisa seperti ini bukan karena Allah, tapi saya sendiri yang berbuat. Nah ini sudah lupa dengan Allah. Gitu. Jadi menyekutukan Allah dengan cara apa? Menisbatkan kemampuan kepada dirinya bahwa itu semuanya karena usahanya, bukan karena Allah yang memberikan taufik, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan pertolongan. Nah itu makanya wal isyrak, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, wa 'ala nisyati ghaflatil i'rad anillah, lupa dia jauh dari Allah, lupa dia berpaling dari Allah. Wa tariqihi wa kilahuma madhmum, dan dua-duanya itu sesuatu yang terhina. Artinya lupa karena ketidaktahuan atas Sang Pencipta ataupun karena dia menghindar dari Allah Subhanahu wa taala dan jalan Allah. Nah, ini sesuatu yang jelek. Nah, ini. Jadi orang kalau ingat kepada Allah, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Orang tidak akan sombong kalau dia ingat kepada Allah. Orang tidak akan riak kalau ingat kepada Allah. Nah, ini. Makanya dengan mengingat kepada Allah ini, seseorang akan menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir ini bermacam-macam. Ya, tidak harus satu zikir. Kan at-tanwi fil ibadati masnun. Jadi bermacam-macam ibadah, bermacam-macam bentuk ibadah yang berbeda-beda, itu adalah sesuatu yang disunnahkan karena supaya orang itu tidak bosan di saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, warawat Tirmidzi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannati? Qala halaqatuz dzikir. Kalau kamu melewati taman surga, farta'u, maka duduk dan berhenti ikut. Jadi qalu ya Rasulullah, mereka berkata ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman surga itu? Qalu halaqatuz dzikir, yaitu halaqah dzikir. Kelompok-kelompok orang yang berzikir kepada Allah. Nah, di sini muncul pertanyaan. Nah, kok bisa halaqah dzikir itu kok disebut taman surga? Nah, ini. Karena ketahuilah, kalau orang sudah hatinya sambung kepada Allah dan dia berzikir kepada Allah, itu ada satu kenikmatan, dan itu adalah kenikmatan yang seperti surga.
kebahagiaan. Mungkin orang yang tidak pernah hatinya sambung kepada Allah tidak merasakan. Tapi kalau orang sudah hatinya sambung kepada Allah, jadi saat berzikir kepada Allah ini, apalagi zikir bersama-sama ini, itu adalah satu kenikmatan, satu kebahagiaan yang sangat besar. Nah ini. Maka sehingga diumpamakan Rasulullah SAW itu seperti taman-taman surga. Nah, karena tadi dia beribadah kepada Allah bukan karena terpaksa, tapi ibadah kepada Allah dengan hati yang tulus karena Allah di sini. Sehingga dia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketentraman. Ada orang yang beribadah kan terpaksa, sehingga dia pikir kapan selesai, kapan selesai, kapan selesai. Jadi ngitung ibadah, yang penting selesai. Jadi tidak kenikmatan yang didapatkan, bukan kebahagiaan di saat dia melakukan ibadah. Nah ini. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu karena bahagia, karena mendapatkan satu kenikmatan, senang. Tapi kalau terpaksa, itu tidak ada kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini penting, harus kita fahami dengan baik. Jadi kalau ada orang berpikir ahli ma'asi itu yang mendapatkan kenikmatan, minum khamr, berhubungan dengan wanita ini, dia mendapatkan kenikmatan. Itu zahirnya. Tapi kalau Anda al-arif billah, Anda yang hatinya sambung kepada Allah, di saat menyebut nama Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, alhamdulillah, itu satu kenikmatan yang besar yang tidak bisa dibeli dengan uang, yang tidak bisa diganti dengan sesuatu yang ada di dunia ini. Kebahagiaan tersebut itu. Dan itu yang merasakan adalah orang-orang yang hatinya sambung kepada Allah. Nah, tidak bisa disebutkan, tidak bisa digambarkan. Karena sampai tidak bisa digambarkannya, sehingga Rasulullah SAW mengumpamakan halaqatul dzikir itu dengan taman-taman surga. Anda akan paham, Anda akan tahu tentang kenikmatan halaqatul dzikir ini kalau Anda pernah melakukannya. Ini nggak bisa diceritakan. Seperti ada orang yang ingin tahu tentang madu. Madu adalah manis tapi tidak seperti gula manisnya. Orang akan bertanya, gimana? Manisnya madu itu gimana sih? Kok tidak seperti gula? Kalau tidak dipraktekkan, dia tidak akan tahu. Kalau hanya omongan saja, cerita-cerita saja. Nah, disinilah sama orang yang beribadah kepada Allah dengan sambung hatinya kepada Allah, ingat kepada Allah, itu adalah kenikmatan yang tidak bisa digambarkan dengan kehidupan dunia ini, sehingga Rasulullah mengumpamakan dengan riyadul jannah, taman-taman surga. Warawa aidham man shalla subha, kata Rasulullah, barang siapa yang sholat subuh fi jama'atin, dalam berjamaah, ya, kemudian summa qa'ada, lalu duduk, tapi duduknya ya zikrullah ta'ala, mengingat kepada Allah. Coba hatta tatlu asyamsu, sampai muncul matahari. Summa shalla raka'ataini, lalu sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang melakukan sholat subuh dengan berjamaah, lalu duduk, lalu mengingat kepada Allah sampai munculnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat, kata Nabi Muhammad, kanat lahu, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya haji dan umroh. Ini juga sama, kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Dengan ibadah sedikit tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang haji sampai 3 kali, 5 kali, 10 kali, sampai belasan kali, tapi kadang dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, tidak mendapatkan hajjan mabrura wa umratan maqbulah. Kadang seperti itu, dan itu banyak sekali. Tapi di saat Anda duduk,
Berzikir kepada Allah setelah sholat subuh, mukhlishan lillah, sampai muncul matahari lalu sholat 2 rakaat, Anda mendapatkan pahala umroh dan pahala haji yang sempurna kata Nabi Muhammad SAW. Nah, ini. Kita memahami ibadah haji itu capek sekali. Coba bayangkan, ada yang datang dari tempat yang jauh, tempat-tempat yang sangat jauh sekali, membutuhkan berjam-jam untuk sampai ke Mekah, sampai ke Arafah dengan kepadatan manusia, kemudian berpindah ke Muzdalifah, berpindah ke Mina lalu tawaf, Masya Allah dengan capeknya seperti itu. Itu ibadah haji dan ibadah umroh juga sama capeknya seperti itu. Sa'i berdesakan, tawaf berdesakan. Tapi pahala yang seperti itu, pahalanya haji, pahala umroh itu kadang didapatkan tanpa capek. Nah itu. Dengan apa? Ya tadi. Kita duduk, setelah sholat duduk, berzikir kepada Allah sampai muncul matahari. Nah, kita selesai. Itu bisa mendapatkan pahala haji dan umroh. Mungkin umur kita 100 tahun, kita mendapatkan itu sampai 100 kali haji, umroh, pahala haji. Kalau kita mungkin melakukannya umpamanya dalam 1 tahun ini, bukan 100 kali, dalam 1 tahun ini 350 hari lebih. Jadi kadang 1 tahun itu orang bisa mendapatkan pahala haji sampai 100 kali, 200 kali. Nah, kalau haji nggak mungkin karena per tahun. Tapi kalau zikir yang seperti ini, yang pahala seperti haji dan umroh itu bisa dilakukan setiap hari setelah sholat subuh. Coba bayangkan. Nah, ini amalnya sedikit tapi Allah berikan pahala yang sangat besar. Nah, ini. Maka perlu kita perhatikan. Hal-hal yang kadang kita anggap remeh, tapi itu agung menurut Allah. Kadang kita menganggap kecil, padahal itu mulia di hadapan Allah. Jadi kita tidak boleh menganggap sesuatu yang kecil itu adalah kecil, tapi anggaplah bahwa sesuatu yang kecil itu adalah besar karena berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warawat Bazzar. Kemudian Imam Al-Bazzar meriwayatkan, yaitu satu hadis, ma min qaumin warawal Bazzar dzakirullahi ta'ala fil ghafilina bimanzilati sabir fil farin. Orang yang ingat kepada Allah di hadapan orang-orang yang lupa, fil ghafilin, dia zikir kepada Allah pada sekelilingnya itu lupa dengan Allah. Itu posisinya seperti orang yang sabar dari orang yang lari di medan pertempuran. Semuanya orang lari di medan pertempuran, tapi dia tetap tidak mau berkhianat, tetap bertempur di medan pertempuran. Nah ini, jadi posisi orang yang berzikir di kalangan orang-orang yang lupa itu seperti orang yang sabar di kalangan orang-orang yang lari dari medan pertempuran, tapi dia tidak lari. Nah, coba bayangkan. Kalau zikir di tempat yang baik gampang ini. Zikir di musola gampang karena tempat ibadah. Zikir di masjid gampang, zikir di masjid-masjid taklim gampang. Itu mudah sekali, tidak berat. Tapi di saat Anda berzikir di kalangan orang-orang yang sedang lupa kepada Allah, maka itu adalah sesuatu yang berat sehingga Allah berikan pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah ini tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Nah, kalau hatinya sambung kepada Allah dimanapun tetap sambung. Tapi kalau imannya hanya karbitan, nah ini dia bisa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah di tempat-tempat orang yang ingat kepada Allah. Tapi di saat dia jauh dari orang-orang yang ingat kepada Allah, dia duduk di tempat-tempat ahlul ma'asi, di tempat-tempat orang yang lupa kepada Allah, maka dia akan ikut. Nah ini zikir di tempat itu pahalanya sangat besar. Nah itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya
dan urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang zikir, tapi berkaitan dengan orang yang duduk tapi dia pisah dari duduk tersebut, bubar dari tersebut, kemudian dia tidak berzikir kepada Allah. Itu diumpamakan dia itu pisah dari jiwa himar, dari bangkai himar. Nah, lebih jelasnya insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang berikutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Jadi kesimpulannya adalah bahwa orang itu tidak akan bermaksiat kepada Allah kalau dia ingat kepada Allah. Dan zikir itu akan menjaga dirinya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zikir tidak harus tempat-tempat kebaikan. Kalau punya iman yang kuat, dimanapun dia tetap ingat kepada Allah. Tapi kalau iman karabitan, ya tadi kalau di musola ingat kepada Allah, kalau di tempat-tempat maksiat dia tidak ingat kepada Allah, mungkin terbawa. Nah ini. Kemudian yang ketiga, zikir ini adalah amalan yang kecil menurut manusia, tapi agung menurut Allah. Pahalanya sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya dan kita diberi kekuatan oleh Allah, taufik oleh Allah bisa menjalankan puasa ini dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.